Nggak usah pakai audio yang sip. Sudah kamu masih aja tanpa maksud. Bentar. Speaker. Baik, bismillah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Di pertemuan kali ini ya qadarullah banyak yang berhalangan karena hari Minggu, tapi tidak apa-apa, alhamdulillah ada yang Sakif sebagai penggantinya. Alhamdulillah, syukran jazakallahu khairan ya Sakif ala hadir musyarakah. Nah, selanjutnya karena udah ada yang record berarti aman. Jadi nanti yang lain yang nggak bisa hadir bisa lihat hasil recordan dan nggak ketinggalan jadinya. Meskipun yang join dikit, tapi kalau ada yang record gini jadi aman. Baik. Sekarang kita masuk ke pembahasan. Ini pembahasan kita ini anak ulang penjelasannya karena kemarin itu pertama suaranya kurang masuk pertanyaan-pertanyaan dari antum. Terus juga kemarin juga lagi hujan deras jadi nggak fokus. Terus sana lagi masih sakit kemarin jadi kurang enak jelasinnya. Dan sekarang anak coba jelasin orang yang kemarin itu, yang hukum-hukum. Nah, baca hukum-hukum memanaskan fiil madhi maupun mudhari itu ada dua. Yang pertama wajib untuk dimanaskan fiilnya. Yang kedua fiilnya boleh dimanaskan ataupun tidak dimanaskan, boleh dua-duanya. Ya, jadi yang hukum pertama wajib, yang hukum kedua hanya boleh. Wajib dimuanaskan fiilnya. Kapan itu? Kapan fiil itu wajib untuk dimuanaskan? Nah, di sini keadaan-keadaannya. Fiil itu wajib dimuanaskan ketika atau jika fa'ilnya yang pertama, fa'ilnya merupakan isim muannas hakiki. Ya, poin pertama dari yang keadaan yang pertama ini, jika fa'ilnya merupakan isim muannas hakiki, poin pertamanya dia muannas hakiki. Yang poin keduanya, dan dia terletak ulang ya. Ini kenapa ya? Banyak orang yang gedor-gedor pintu. Saya ulangin. Keadaan pertama, keadaan di mana fiil itu wajib dimuannaskan. Yang pertama adalah ketika fa'ilnya merupakan muannas hakiki dan dia terletak atau jatuh persis setelah fiilnya. Maksudnya persis setelah fiilnya itu kayak gini contoh. Nah, tuliskan contohnya di sini ya. Akhalat akhalat Aisyatu al-asya'a. Nah, ini kan muannas ini kan Aisyah ini dia tuh muannas hakiki karena dia nama wanita, nama orang wanita. Otomatis dia muannas hakiki. Dan dia jatuh setelah fiilnya langsung. Maksudnya langsung tuh kayak nggak ada pemisah, langsung habis fiil, langsung fa'ilnya, langsung isim muannas hakikinya tanpa ada pemisah. Contoh yang ada pemisahnya kayak gini. Akalat, antum kedepatin asya-nya boleh. Akalat al-asya'a Aisyah tuh.
Aisyah. Akalat al-asya'a Aisyatu. Nah, di sini kan fa'il apa namanya tuh? Isim muannas hakikinya Aisyah ini dia enggak terletak setelah fiilnya mubasyarah atau secara langsung. Melainkan dia dipisah atau dihalang-halangi sama si maf'ul bi ini, al-asya'a ini. Jadi ini sebenarnya benar juga apa namanya secara jumlah bidahnya atau enggaknya ini yang kedua ini walaupun kita kedepankan maf'ul binya tetap benar sebenarnya. Cuman dia menghalangi apa namanya kelangsungan isim muannas hakiki ini dari fiilnya ya. Yang wajib itu ketika yang posisi pertama seperti ini dia jatuh setelah fiilnya langsung terletak setelah fiil dia langsung fiil yang pertama ini ya, habis fiil langsung fa'ilnya langsung isim muannas hakikinya tanpa ada jeda atau tanpa ada pemisah. Ini baru hukumnya wajib karena dia muannas hakiki seperti yang Anda bilang Aisyah nama orang dia muannas hakiki terus dia jatuh setelah fiilnya langsung. Terus kalau yang seperti ini dia kan dipisah atau dihalangi sama maf'ul bi yang didahulukan ini. Akat al asya'a Aisyah tuh. Nah, ini dia kan enggak Aisyah ini walaupun dia muannas hakiki ya, walaupun dia nama orang wanita, dia muannas hakiki, tapi dia enggak terletak langsung setelah fiil, melainkan dipisah sama maf'ul bi yang dikedepankan ini. Jadi dia enggak jatuh setelah fiilnya langsung. Maka dari itu yang di posisi seperti ini enggak wajib antum taknis fiilnya. Jadi antum tulis seperti ini boleh, antum tulis akala al-asya'a Aisyah. Seperti ini juga boleh ya. Akalat atau akala antum muannaskan seperti ini atau antum enggak muannaskan seperti ini boleh karena dia enggak jatuh langsung ya, enggak jatuh langsung setelah fiilnya seperti yang ini. Dia jatuh langsung maka kalau yang ini kalau dia jatuh muannats kita jatuh setelah fiilnya langsung maka wajib otomatis kan seperti yang tuliskan di sini ini. Terus yang kayak gini dia karena nggak jatuh langsung setelah fiilnya maka hukumnya nggak wajib melainkan hanya boleh. Dimafhum ya salah ya contohnya yang dimaksud dengan jatuh langsung setelah fiilnya itu kayak gimana tuh mafhum misalnya ya. Jatuh yaitu langsung setelah fiilnya maksudnya adalah tidak ada penghalang atau penengah antara si isim muannats hakiki ini dengan fiilnya ya. Jadi langsung setelah fiil langsung fa'ilnya, langsung isim muannats hakikinya. Mafhum misalnya ya. Terus yang pertama itu yang apa namanya keadaan di mana fiil wajib dimuannaskan yang pertama. Artinya tetap sama kata Nah, gimana Sakif? yang terakhir itu artinya tetap sama kata. Sama. Yang ini kan akala al-asya Aisyah sama. Telah memakan makan malam Aisyah. Ini sama, cuma dibalik aja. Apa maf'ul binya di depanin gitu, tapi artinya tetap sama. Bukan ini jangan terpahami asya'nya ini jadi fa'il gitu karena dia dikedepankan. Enggak gitu. Tetap sama. Atau contoh lain dah. Apa namanya dia enggak dihalangi sama maf'ul bi, cuma dihalangi sama misalkan huruf jar gitu ya. Namanya dhahaba ilal fasli ustadatun. Dhahaba ilal fasli ustadatun. Ini kan dia enggak jatuh setelah fiilnya langsung ustadah ini walaupun dia muannas hakiki. Dia profesi wanita, dia profesi orang perempuan. Jadi dia muannas hakiki kan otomatis. Cuman dia enggak jatuh setelah fiilnya langsung setelah dhahaba ini. Melainkan ada apa namanya tuh? Ada penghalangnya. Ada penengahnya di sini. Dia enggak si muannas hakiki ustadah ini dia enggak jatuh langsung setelah dhahaba, melainkan ada penghalangnya ini. Maka dari itu dia karena walaupun dia muannas hakiki tetap hukumnya enggak wajib fiilnya untuk ditaknis karena dia enggak jatuh langsung setelah fiilnya.
Yang wajib yaitu yang jatuh langsung, ingat ya. Mu'annas hakiki dan terletak atau jatuh persis setelah fiilnya tanpa ada penghalang atau pemisah. Itu ya mafhum insya Allah ya. Jadi apapun pemisah itu, entah itu maf'ul bih yang dikedepankan seperti ini, entah itu huruf jar dan isim majrurnya yang dikedepankan seperti ini, apapun itu pokoknya kalau ada pemisah maka fa'ilnya apa namanya itu fiilnya itu nggak wajib untuk ditaknis. Boleh antum taknis seperti ini akalat, boleh antum nggak taknis seperti ini akalat. Ya, ini juga boleh antum nggak taknis seperti ini dan boleh antum taknis jadinya dahabat ilal fasli ustadatun. Ya, maksud insyaallah ya. Pokoknya intinya syaratnya yang pertama adalah dia mu'annas hakiki dan jatuh langsung setelah fiil dia, setelah fiilnya tersebut. Nggak boleh ada pemisah antara si fa'il mu'annas hakikinya sama fiilnya itu nggak boleh ada pemisah. Baik, maksud insyaallah ya. Yang mana maksud dengan terletak persis setelah fiilnya itu kayak gitu. Terus keadaan sekarang lanjut. Keadaan kedua di mana fiil itu wajib untuk dimuannaskan juga, yaitu jika fa'ilnya merupakan dhamir mustatir yang takdirnya iya. Dhamir mustatir yang takdirnya iya. Ini kemarin mungkin banyak yang masih bertanya-tanya dan mungkin belum paham. Jadi anak ulang kasih contohnya di sini. Ini kita pakai kaidah yang insya Allah gampang banget untuk ditangkap. Baik, kita tulis kalimatnya gini. Kalimat pertama, Fatimatu namat. Nah, terus yang kedua, jangan pakai Pak fi'il madhi terus, kita pakai apa namanya? Karena kita bahasanya ada dua, fi'il madhi sama fi'il mudhari, jadi jangan pakai fi'il madhi terus. Fatimatu tajlis. Tajlisu. Terus yang kedua misalkan al-ghabatu ihtaraqat. Al-ghabatu ihtaraqat. Masih ingat ya arti kata al-ghabah itu apa? Artinya hutan. Al-ghabah itu hutan. Jadi artinya cuma ini, hutan itu setelah terbakar, habis, setelah terbakar. Ihtaraqat itu terbakar. Baik, jadi yang Anda maksud di sini adalah sebelum Anda bahas ini, bahas apa itu dhamir mustatir al-biruhiyah itu yang tulis di sini. Yang menjadi sebab wajibnya fi'il itu untuk dimuannaskan, kita baca kaidah ini. Likulli fi'lin fa'ilun wa kullu fa'ilin la yaqa'u illa ba'dal fi'li. Artinya setiap fi'il itu memiliki fa'il. Enggak mungkin enggak, ya. Setiap fi'il itu memiliki fa'il dan setiap fa'il itu tidak pernah atau tidak akan jatuh kecuali setelah fi'il tersebut. Jadi umpamanya gini, jika antum menemukan suatu fi'il misalkan ya tadlisu indah, antum meyakini karena ada kaidahnya. Jadi antum meyakini 100% fi'il itu punya fa'il. Fi'il tadlisu, fi'il tarokot ini punya fa'il. Entah itu fa'ilnya ada setelahnya tertulis gitu, nampak atau enggak. Tapi intinya nampak atau enggaknya, tapi dia punya fa'il. Ya. Dia intinya punya fa'il karena dia fi'il. Jadi kaidahnya fi'il apapun itu, ketika antum nemu suatu fi'il apapun itu dimanapun, ketika antum baca apapun terus nemu fi'il, itu pasti fi'il tersebut punya fa'il, punya pelakunya, ya. Nggak mungkin nggak. Terus tapi fa'ilnya kadang terlihat, kadang nggak terlihat seperti ini, kadang mustatir atau nggak nampak. Nah, terus kaidah yang kedua, dan setiap fa'il layak qaul illa badal fi, dan setiap fa'il itu tidak
jatuh kecuali setelah fiilnya. Terus setelah antum nemu fiil dan antum yakini bahwasanya fiil tersebut pasti punya fa'il ya, antum yakini lagi fa'ilnya itu entah dia apa, sebelum kita mengetahui fa'ilnya itu yang mana ya, kita yakini dulu, yang penting kita yakini dulu bahwasanya fa'ilnya itu pasti terletak setelahnya, nggak mungkin terletak sebelumnya. Pasti fa'il dari fiil tersebut itu ada setelah fiil tersebut. Nggak mungkin, nggak ada ceritanya fa'il dari suatu fiil itu ada di depannya. Nggak mungkin terjadi. Ya ini diingat-ingat kaidah ini. Jadi setiap fiil itu pasti ada fa'ilnya, entah bagaimanapun itu. Pokoknya setiap fiil apapun itu pasti ada fa'ilnya, mau fiil madi, mau fiil mudhari, mau fiil amr, itu pasti ada fa'ilnya. Dan setiap fa'il dari fiil tersebut itu tidak jatuh atau tidak tidak terletak kecuali terletak setelah fiil tersebut. Nggak mungkin terletak sebelumnya. Jadi itu yang ada dua kaidah yang antum harus ingat-ingat. Ya, berarti anak ulang lagi, sekali lagi anak ulang-ulang supaya antum ingat dengan kuat. Ya, jadi setiap fiil itu pasti ada fa'ilnya dan fa'il dari fiil tersebut itu wajib untuk terletak setelah fiil tadi. Nggak mungkin terletak di sebelum fiil tersebut. Itu nggak mungkin. Wajib terletak setelahnya. Jadi antum jangan nyari, misalkan antum ditanyain i'rab disuruh nyari fiil dari fa'il dari fiil ini mana? Jangan antum cari ke belakang, ke depannya itu jangan. Jadi misalkan antum jumlah panjang gitu ya, terus antum nggak ada fiil gitu, nemu fiil. Terus antum bertanya ditanya ya sama orang, fa'il dari fiil ini mana? Jangan antum nyari ke sebelumnya, jumlah sebelumnya jangan antum cari kayak gitu. Melainkan antum cari setelahnya. Entah itu dia nampak, misalkan setelahnya ada nampak gitu, atau dia dhamir mustafir. Tapi intinya atau pastinya dia terletak setelahnya, nggak mungkin terletak sebelum. Aku insya Allah ya, kaidah ini. Kaidah ini penting banget ya untuk membaca kitab. Jadi biar antum tahu i'rab itu salah satu kaidah ini kaidah yang ana tulis ini tuh kaidah yang mantap karena berfungsi terus untuk mencari fa'il dari suatu fi'il. Begitu pula seperti ini. Jadi, kemarin ada yang menanyakan gitu, nggak tahu lupa siapa yang tanya. Bukannya al-ghobah kemarin kok anak kasih contohnya azuja jatuh inkasarat ya. Azuja jatuh inkasarat. Terus dia tanya, saya itu tanya, bukannya azuja itu Ustaz, bukannya azuja kemarin contohnya tulis gini dah. Azuja jatuh in kasarat kemarin kan gini tulisnya. Terus sana bilang wajib kan? Terus sana bilang ini wajib untuk ditaknis fiilnya. Terus dia tanya, bukannya azujajah atau artinya kaca. Itu termasuk mu'anas majazi Ustaz, karena dia bukan manusia dan bukan hewan. Dia itu benda mati. Terus dia bukannya mu'anas majazi dan dia tahu berarti dia paham. Kalau mu'anas majazi itu hukumnya nggak wajib untuk ditaknis kan. Dia paham gitu. Pertanyaannya bagus. Cuman yang ana bilang di sini kan fa'ilnya yang dhamir mustafir, takdirnya yang membuat dia wajib fiilnya ini wajib untuk dita'anis itu adalah fa'ilnya, gara-gara fa'ilnya adalah dhamir mustafir, takdirnya iya. Dan fa'ilnya dari tiga fiil ini itu seperti yang ada di kaidah ini, fa'il dari suatu fiil itu nggak mungkin terletak sebelumnya, melainkan wajib untuk jatuh setelah fiil tersebut. Jadi dia pahamnya fa'il dari fi'il inkasarat ini di azujajah ini ya, fa'ilnya itu azujajah ini, dia pahamnya gitu. Makanya dia tanya kenapa ini padahal azujajah ma'anas majazi tapi kok dia masuknya ke yang hukum wajib bukan hukum boleh. Karena dia pahamnya fa'ilnya adalah azujajah. Padahal kalau seandainya dia tahu kaidah ini ya, kaidah bahwa setiap fa'il itu tidak jatuh kecuali setelah fi'ilnya, maka dia langsung paham misalnya. Jadi fa'il dari tiga fi'il ini bukan Fatimah ya, iktarabat juga fa'ilnya bukan al-ghobah, inkasar juga fa'ilnya bukan az-zujajah. Karena kenapa? Karena tiga isim ini
terletaknya kan sebelum fiil ini, sebelum 3 fiil ini kan terletaknya semuanya, ya. Dan fa'il nggak mungkin, sesuai kaidahnya, fa'il nggak mungkin jatuh kecuali setelah fiilnya, nggak mungkin jatuh sebelumnya, ya. Jadi terus mana fa'il dari 3 fiil ini dong? Ya fa'ilnya dia domir yang tersembunyi, atau dalam bahasa Arabnya domir mustatir takdiruhu hiya. Di 3 fiil ini takdiruhu sama, fa'ilnya sama, yaitu domir yang tersembunyi, domir mustatir takdirnya hiya, baru hiyanya kembali ke Fatimah, hiya di sini kembali ke Al-Ghobah, hiya di sini kembali ke Az-Zujajah. Baru seperti itu baru benar. Jadi fa'ilnya adalah sejatinya sebenarnya fa'ilnya adalah domir yang tersembunyi di 3 fiil ini. Ada domirnya fiil ini, yang takdirnya adalah hiya. Ya, mafhum insyaallah ya. Jadi seperti itu. Fa'ilnya ini bukan Fatimah, fa'ilnya ini bukan Al-Ghobah, fa'ilnya inkasarat bukan Az-Zujajah. Karena karena kalau kita bilang seperti itu, karena kalau kita bilang tajlis ini fa'ilnya Fatimah, iharakot ini fa'ilnya Ghobah, inkasarat fa'ilnya Zujajah, maka otomatis kita melanggar kaidah paten ini yang mengatakan bahwasanya fa'il itu tidak jatuh kecuali setelah fiilnya. Dan kalau kita bilang gitu berarti dia jatuhnya sebelumnya dan kita melanggar kaidah. Maka sudah salah seperti ini. Seperti itu. Jadi jangan sampai Anda pahami kalau seperti ini itu fa'ilnya di depannya. Jangan sampai Anda pahami seperti itu. Fa'ilnya tetap di belakangnya. Yaitu tapi dia nggak kelihatan karena dia adalah dhamir mustatir. Ya, mustatir artinya tersembunyi, takdiruhu iya. Ya, fa'ilnya ini, dhamir mustatir takdiruhu iya. Itulah yang membuat dia wajib untuk ditaknis. Itulah mengapa 3 fiil ini wajib untuk ditaknis. Walaupun isim sebelumnya ini merupakan isim mu'annas majazi, bukan yang hakiki seperti ini. Tapi tetap wajib untuk ditaknis. Karena sekali lagi yang bilang 3 isim di depan ini bukan fa'il dari fiil-fiil di sini. Melainkan ini mubtada i'rabnya. Terus ini tajlis harokat sama kasar ini jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in khabar lil mubtada. I'rabnya seperti ini. Dan fa'ilnya adalah dhamir mustatir takdiruhu iya. Mafhum insyaallah ya. Fa'ilnya bukan yang sebelumnya melainkan dhamir mustatir takdirnya iya. Oleh karena itu dia atau fiil-fiil di sini wajib untuk ditaknis. Mafhum insyaallah ya yang poin nomor 2 ini, keadaan nomor 2. Hukum alhamdulillah. Terus yang kedua, hukum yang kedua kita lanjut ke hukum yang kedua. Yang pertama tadi kan wajib untuk dimuannaskan dan ada 2 kondisi. Terus yang kedua itu hanya boleh dimuannaskan dan boleh untuk tidak. Di sini ada 3 keadaan atau 3 tempat. Itu yang pertama jika fa'ilnya merupakan isim mu'annas majazi seperti yang Anda bilang tadi, ini gampang insyaallah dipahami. Ya, jika suatu fi'il terus fa'ilnya merupakan mu'annas majazi udah pasti itu hukumnya hanya boleh, nggak wajib. Dimanapun itu. Ya, tapi sekali lagi Anda bilang ya, jika fa'ilnya bukan mubtada'nya ya. Kalau kayak gini kan jangan sampai antum salah paham lagi. Ini kan mu'annas majazi. Jangan sampai antum salah paham lagi. Ini bukan fa'ilnya. Sekali lagi ini bukan fa'ilnya. Melainkan fa'ilnya adalah dhamir mustatir takdiruhu iya. Karena antum pahami ini dulu faedahnya ini. Antum benar-benar pahami insyaallah antum bisa nentuin ke depannya. Kulli fi'lin fa'il wa kullu fa'ilin la yaqa'u illa ba'dal fi'il. Setiap fi'il itu punya fa'il bagaimanapun itu, dan setiap fa'il itu tidak akan jatuh, tidak pernah jatuh kecuali setelah fi'ilnya, setelah fi'il tersebut. Nggak mungkin jatuh sebelumnya maksudnya. Jadi seperti itu ya. Kita lanjut kembali ke pembahasannya. Keadaan yang pertama yaitu jika fa'ilnya merupakan isim mu'annas majazi. Contohnya
kita balik yang ini. Tinggal kita balik aja. Ikhtaraqat al-ghabatu. Ikhtaraqat al-ghabatu. Seperti ini nggak masuk karena dia kita balik pun dia hukumnya tetap wajib ya Pak ya, karena dia manas majazi dan terletak langsung setelah fiilnya. Jadi ini nggak masuk contohnya. Ini juga bisa kita balik jadi contoh yang pertama ini. Inka syarat az jatuh. Nah, kalau kayak gini, ini berarti boleh ya maksudnya. Ini boleh antum tulis ikhtaraqat al-ghabah, boleh ikhtaraqat al-ghabah. Terus antum tulis inka syarat az-zujah, boleh inka syarat az-zujajah. Ya, jadi kalau kayak gini baru kemarin kalau dia protes atau dia tanya kalau terus enggak, maksudnya gini. Kalau anak tulis gini terus anak bilang ini hukumnya wajib untuk ditaknis, baru kemarin pertanyaannya itu benar. Jadi misalkan dia tanya pas anak tulis gini, terus anak masukkan ini ke hukum wajib gitu, terus baru dia tanya, itu baru benar pertanyaannya. Jadi misalkan dia tanya gini, kemarin pertanyaannya, ini mana majazi tapi kok hukumnya, misalkan anak masukkan ini ke hukum wajib ya, salah, misalkan salah tulis gitu. Ini hukumnya mana? Ini dia manas majazi al-ghabah sama al-zujah, dia manas majazi tapi kok dimasukkan hukum wajib, Ustaz, bukannya dia masuk hukum mubah, hukum boleh. Nah, ini baru dia benar dan anak yang salah tulis seperti kalau masukkan ini ke hukum wajib. Karena kenapa? Karena ini baru fa'il, dia di sini fa'il dari fi'il ikhtaraqat sama inkasarat, ini tuh fa'ilnya baru al-ghabah, benar sama az-zujah ini. Karena kenapa? Ya karena sesuai dengan kaidah ini. Fa'il itu terletak setelah fi'il. Jadi benar al-ghabah sama az-zujah ini kan terletak setelah ikhtaraqat. Az-zujah terletak setelah fi'il inkasarat. Jadi benar dia i'rabnya sebagai fa'il. Karena dia terletak setelahnya. Ya. Kalau dia kemarin tanyanya di sini baru benar. Tapi kalau anak balik terus dia tanya apa namanya, ini kok manas majazi tapi masuknya kok hukum boleh, bukan apa namanya hukumnya kok wajib, bukan hukum boleh, itu baru yang salah. Karena kalau anak balik tadi, maka fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya dia, sesuai dengan kaidah ini. Jadi berkaitan gitu, kaidah ini sama ini, kaidah ini sama ini berkaitan. Itu misalnya ya. Jadi kalau kita anak balik seperti ini, ikhtaraqat al-ghabah sama inkasarat al-zujah ini, udah pasti fa'ilnya adalah al-ghabah sama az-zujah dan dia muannas majazi. Maka dari itu hukumnya hanya boleh ditaknis dan boleh untuk enggak ditaknis. Berbeda kalau anak balik, maka hukumnya jadi wajib. Ya, hukumnya masuk ke hukum yang pertama, yaitu wajib untuk ditaknis fi'ilnya. Enggak boleh enggak ditaknis. Ya. Karena kenapa? Karena sekali lagi fa'ilnya jadi bukan al-ghabah dan bukan az-zujah, melainkan dhamir mustatir takdir dia yang ada di fi'il. Aku misalnya ya. Baik, lanjut ke yang posisi atau keadaan yang kedua, di mana fi'il itu boleh dimuannaskan, boleh tidak. Yaitu jika fa'ilnya merupakan isim muannas hakiki, ini mirip yang sama yang pertama ini, tapi tidak terletak persis setelah fi'ilnya. Ya, seperti yang saya bilang tadi, karena adanya pemisah. Ini dia benar muannas hakiki fa'ilnya, tapi dia tidak jatuh. Aduh, masuk dia. Halo? Halo? Apa namanya? Ada, anak kira waktunya udah habis. Ini premium ya, Sakif ya? Kok ada peringatan thank you for using Zoom
Anak kira udah selesai keluar sendiri. Enggak, Tat. Enggak ya, bener ya? Enggak. Oke, aman-aman. Sip, sip. Lanjut. Ya, yang kedua ini jika fa'ilnya merupakan isim muannas hakiki, ya mirip sama yang pertama, cuman bedanya di sini di posisi yang kedua, keadaan yang kedua ini, dia isim muannas hakikinya itu tidak terletak langsung setelah fiilnya, melainkan ada pemisah antara fiil dengan isim muannas hakiki tersebut. Contohnya yang kayak tadi yang Anda tuliskan tadi. Dhahaba, dhahabat ilal ma'hadi Fatimah. Fatimah. Di sini dia boleh dhahabat, boleh dhahaba. Ilal ma'hadi Fatimah. Jadi boleh, hanya boleh. Karena dia nggak terletak langsung setelah fiilnya. Beda kalau misalkan kita balik, dhahabat Fatimah itu ilal mahdi, maka itu hukumnya otomatis jadi yang di sini, yang wajib untuk ditaknis karena jatuh langsung setelah fiil. Tapi kalau nggak jatuh langsung, karena ada penghalang atau pemisah, apapun pemisah itu, mau dia maf'ul bih yang dikedepankan kayak tadi, akalat al-asya Aisyah, sama mau entah itu maf'ul bih tadi kayak ataupun kayak gini, apa namanya isim majrur yang dikedepankan juga kayak gini, maka hukumnya berubah yang awalnya jadi wajib menjadi boleh saja. Karena si isim muannas hakikinya ini tidak jatuh langsung setelah fiilnya. Itu yang menyebabkan dia hukumnya berubah menjadi boleh, tidak wajib lagi. Hukum ya, kalau ya. Nah, terus lagi yang terakhir, di mana fiil itu boleh untuk dimuannaskan dan boleh untuk tidak, itu jika atau ketika fa'ilnya merupakan isim jamak taksir. Jamak taksir. Jadi kalau antum apa namanya isimnya apa fa'ilnya itu jamak taksir, itu hukum memuannaskan fiilnya, entah itu fiil madhi atau fiil mudhari, itu hukumnya hanya boleh. Contohnya ayat awal ayat di dalam Quran, qalatil a'rabu amanna. Qalatil a'rabu amanna. Ini kan dia al-a'rab ini jamak dari orang-orang Arab yang laki-laki, bukan perempuan. Ya, orang-orang Arab laki-laki tapi jamak banyak orang gitu. Tapi kan ini jamak taksir walaupun dia sekumpulan orang laki-laki, orang Arab laki-laki, tapi karena dia pakai jamak taksir ya otomatis masuknya ke sini ya. Maka dari itu isimnya ditanis. Tapi hukum mentanis isim di sini mentanis fi'il di sini, fi'il qalat ini hukumnya hanya boleh. Jadi boleh kita tulis qalal a'rabu amanna, boleh kita tulis qalatil a'rabu amanna. Qalatil a'rabu amanna. Itu ya. Jadi yang saya ulang lagi dari awal, yang hukum wajib pertama yang hukum memanaskan fiil madhi ataupun mudhari. Ini kita bahas madhi atau mudhari ya. Itu ada dua. Itu yang pertama wajib untuk dimuannaskan. Itu jika fa'ilnya merupakan yang pertama fa'ilnya merupakan isim muannas hakiki dan jatuh persis setelah fiilnya. Contohnya tadi akalat Aisyatu at-ta'am, bukan dibalik akalat at-ta'am Aisyatu itu baru hukumnya boleh karena dia nggak jatuh langsung setelah fiil. Terus yang kedua, keadaan yang kedua di mana si fiil itu wajib untuk dimuannaskan yaitu ketika fa'ilnya merupakan dhamir mustatir yang takdirnya dia. Contohnya tadi Aisyatu zahabat ilal fasli. Atau yang contoh yang kedua, al-ghabatu ihtaraqat. Nah, terus di situ juga ada poin yang perlu diperhatikan bahwasanya fa'il dari fi'il tersebut ya yang di kondisi kedua ini adalah
Dhamir mustatir takdirnya hiya, bukan isim yang terletak sebelumnya. Nah, itu perlu diingat lagi. Karena sesuai dengan kaidah ini. Ya. Terus yang kedua, itu hukumnya adalah boleh, hanya boleh untuk dimuannaskan ataupun tidak, nggak sampai wajib. Itu kapan? Itu ketika fa'ilnya merupakan isim muannas majazi, sudah pasti. Ini mau dia jatuh setelah fiilnya langsung atau dia ada pemisahannya, ya sama aja hukumnya boleh, karena dia muannasnya muannas majazi. Terus yang kedua, keadaan yang kedua yang boleh dimuannaskan boleh tidak itu ketika fa'ilnya merupakan isim muannas hakiki, ya sama seperti yang ini, tapi perbedaannya di sini dia tidak si muannas hakikinya itu tidak terletak persis setelah fiilnya, melainkan ada pemisah antara dia dengan fiil. Entah itu pemisahnya adalah maf'ul bih yang dikedepankan maupun isim majrur yang ada di depannya juga seperti itu. Intinya terpisah lah, nggak jatuh langsung. Terus yang keadaan ketiga di mana fiil itu wajib boleh untuk dimuannaskan, boleh tidak, itu ketika isimnya atau fa'ilnya merupakan jamak taksir. Seperti ini, qalatil a'rabu amanah, atau dhahabat at-tullabu ilal mat'am, atau dhahaba at-tullabu ilal. Jadi seperti itu ya, mafhum insyaallah ya. Padahal karena sudah jam lebih 40, sudah habis waktu berarti ini ya. Jadi karena masih bimbang mau jadi apa enggak, tapi alhamdulillah ada Ahsakif jazakallahu khairan yang sukarela untuk merekodkan ini. Jadi ada bimbang agak lama di pending nggak jadi, mau dilanjutin takutnya jadi itu yang bikin lama itu. Tapi sekarang waktunya alhamdulillah udah habis. Padahal sebelum kita tutup, mungkin ada yang ditanyakan dari antum. Jadi insya Allah ini udah jelas ya. Anak kemarin tuh nggak jelasinnya, pertama karena masih sakit, terus yang kedua hujan deras, jadi suara dari antum itu, pertanyaan-pertanyaan dari antum tuh nggak dengar jelas. Tapi sekarang alhamdulillah udah jelas ya insya Allah ya. Jangan jelasinnya. Afwan juga ulang penyampaian kaidahnya ini karena agar paten, agar antum ingat selalu bahwasanya setiap fiil itu punya fa'il, dan fa'il dari fiil tersebut itu nggak mungkin jatuh sebelumnya, melainkan jatuhnya pasti setelah fiil tersebut. Baik. Ada yang tanyakan nggak? Kalau nggak ada, kita tutup dah pertemuan kita kali ini. Nggak ada, Kita lanjut. Mana? Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum wa jazakumullahu khairan katsiran ala hudurikum wa husni istimaikum ya. Syukran udah hadir dengan jumlah antumnya sedikit ini, nggak apa-apa. Karena ini hari Ahad juga, masih waktu liburan, jadi karena maklumin insyaallah. Baik, barakallahu fikum wa narakum biidnillahi fi al-liqa al-qadim fi yaumil khamis wa akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan wa jazaka ya ahsakif ala hadhil musyarakah. Tabinukum bil khuruj.